Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Apriani, dosen pada program studi sarjana jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT di bidang pengajaran. Video ini digunakan dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2024. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada PDD UKTPT pada bidang pengajaran ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Industri dengan menggunakan struktur pengajaran DAI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di jurusan Ekonomi Pembangunan dengan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Untuk dapat mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus lulus di mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dan Teori Ekonomi Mikro. Mata kuliah Ekonomi Industri juga merupakan prasyarat untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi Ekonomi Industri. Adapun deskripsi mata kuliah Ekonomi Industri, yakni memberikan pemahaman mengenai perilaku perusahaan di dunia nyata. Struktur pasar yang tidak sempurna menjadi penekanan utama. Pembahasan meliputi paradigma hubungan struktur pasar, perilaku perusahaan, dan kinerja. Kajian tentang ekonomi industri ini sangat terkait di berbagai disiplin ilmu lainnya, misalnya ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi internasional, dan ekonomi regional. Penekanan ekonomi industri adalah pembahasan kepada aspek-aspek mikro yang berhubungan dengan organisasi industri yang terkait struktur, perilaku, dan kinerja industri. Selanjutnya ada pencapaian pembelajaran. Pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami hubungan struktur, perilaku, dan kinerja industri, serta komponen yang terdapat di dalam serta kebijakan internal industri dalam rangka persaingan bisnis. Capaian kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah terkait manajemen operasi, serta memiliki kemampuan analitis dalam membahas kasus yang relevan. Mahasiswa mampu memberikan berbagai alternatif solusi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat berdasarkan teori operasi, alat analisis yang dimilikinya, dan baik secara mandiri maupun secara kelompok. Capaian ketiga, mahasiswa harus mampu bekerja sama secara tim dan memiliki integritas dan nilai-nilai yang profesional dalam pelaksanaan tugas. Di ekonomi industri ini ada materi pengajaran yang terdiri dari 14 aspek. Pertama, ruang lingkup ekonomi industri. Kedua, struktur, perilaku, dan kinerja industri. Ketiga, pengaruh kebijakan perusahaan terhadap struktur dan kinerja. Keempat, struktur, perilaku, dan kinerja pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli. Berikutnya, diferensiasi produk, periklanan, serta skala ekonomi. Yang kesembilan, konsentrasi industri. 10, integrasi, merger, dan konglomerasi. 11, ketegaran harga, kajian sektor mikro. 12, penelitian, teknologi, dan inovasi. 13, regulasi industri. Dan yang terakhir, ekonomi industri dan perdagangan internasional. Materi ini dalam 14 pertemuan dan disertai dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun mode perkuliahan. Mode perkuliahan dapat dilakukan secara dua cara. Pertama, cara sinkron, yang kedua asinkron. Mode perkuliahan secara sinkron dilakukan secara tatap muka maupun tatap maya. Mode perkuliahan secara tatap muka dapat dilakukan secara langsung di dalam kelas. Sedangkan mode perkuliahan tatap maya dapat dilakukan dengan video conference berupa Zoom ataupun Google Meet.
Mode perkuliahan asinkron dapat menggunakan Learning Management System atau LMS yang telah disediakan oleh pihak Universitas Sriwijaya, yaitu e-learning. E-learning ini dapat kita akses melalui laman elearning.unsri.ac.id. E-learning ini merupakan akses bagi mahasiswa untuk mendownload materi perkuliahan, mengumpulkan tugas, maupun untuk mengisi kehadiran perkuliahan. Berikutnya itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu menggunakan student-centered learning. Student-centered learning ini di mana pembelajaran akan berfokus pada mahasiswa agar dapat aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan teknik pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pertama metode ceramah, kedua metode diskusi, dan ketiga itu metode tanya jawab agar terciptanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ya. Berikutnya itu ada komponen penilaian. Di mata kuliah ekonomi industri ini komponen penilaiannya itu terdiri dari pertama itu keaktifan di kelas, kedua tugas dan kuis, ketiga ujian tengah semester, dan yang keempat itu ujian akhir semester. Referensi buku yang digunakan dalam mata kuliah ini itu ada dua komponen. Pertama buku wajib atau buku utama, dan yang kedua itu buku pendukung. Buku wajib yang harus dimiliki mahasiswa itu terdiri dari buku Nurimansyah Hasibuan dengan judul Ekonomi Industri. Yang kedua buku Stephen Martin dengan judul Industrial Economics. Dan yang ketiga, buku Muhammad Teguh dengan judul Ekonomi Industri. Buku pendukung atau buku referensi lainnya yang bisa digunakan dalam mata kuliah ekonomi industri ini, pertama, buku dari Mansfield Edwin dengan judul Monopoly Power and Economics Performance. Yang kedua, buku Desi Apriani dengan judul Perdagangan Internasional Indonesia versus Negara Mitra Dagang. Yang ketiga, buku referensi yang bisa digunakan itu buku Suhel et al. Dengan judul Analisis Pola Perdagangan Komoditi Kopi di Indonesia. Berikut merupakan video rekaman pembelajaran saya pada saat mengajar mata kuliah ekonomi industri yang dilakukan secara tatap maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya hari ini. Sehat. Oke, hari ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua tentang ekonomi industri ya. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu nih, ketua kelas, gimana hari ini? Masuk semua belum? Sudah masuk semua 20 orang. 20 orang, oke. Terima kasih Clara. Ya, jadi sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, Ibu mau mereview dulu, ya, mereview tentang materi kita minggu lalu. Ya, materi kita minggu lalu itu berkaitan dengan ekonomi industri atau ruang lingkupnya. Ya, yang kita ketahui ruang lingkupnya itu terdiri dari definisi, apa itu industri, apa itu perusahaan, gitu. Bagaimana mengklasifikasi penomoran dalam industri gitu ya. Nah, Ibu mau tanya nih dengan kalian, ya, industri itu apa? Industri itu apa? Clara? Mungkin kalau menurut Clara sih, industri itu beberapa perusahaan yang menjual produk sejenis. Produk sejenis. Ada yang lain bisa menambahkan? Bisa raise hand? Ada yang lain? Apa? Ada yang lain menambahkan? Tentang industri itu apa? Coba Dava atau Melinda, boleh? Industri adalah kumpulan perusahaan yang bergerak di satu bidang yang sama, Bu. Oh, hampir sama dengan Clara ya. Oh, coba Farda. Izin Bu, Farda. industri secara umum diartikan sebagai segala bentuk kegiatan ekonomi
terutama yang berkaitan erat dengan produksi dan menciptakan sesuatu yang memiliki nilai tambah dan barang tertentu yang menghasilkan keuntungan dari proses tersebut. Iya. Jadi dari industri sendiri, pengertian industri sendiri dari gabungan pengertian dari kalian itu dapat kita artikan ya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi gitu. Ya. Industri sendiri itu bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa. Itu pengertian dari industri. Ya, kalau misalkan teori industri, kita tambahkan teori nih. Apa? Ayo. Kalau dalam teori ekonomi industri, tadi kan pengertian industri. Kalau teori ekonomi industri itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kita mereview nih apa yang kita pelajari minggu lalu nih. Ya. Kalau kita buat usaha gitu ya, kita menciptakan perusahaan, tujuannya apa? Tujuannya apa? Keuntungan, Apa Farda? memperoleh keuntungan, Iya, memaksimalkan laba. Iya kan? Dengan adanya teori industri, kita bisa tahu bagaimana strategi produk, bagaimana strategi harga, bagaimana strategi promosi, untuk apa? Menciptakan keuntungan yang maksimal gitu. Jadi di industri itu ada klasifikasi, ya. Kamu misalkan si Muhammad Andre mau menentukan klasifikasi industri. Saya mau industri kopi, Bu. Kan gitu. Andre mau industri kopi. Ya. Kita menentukannya dari apa? Ya. Dari kode apa? Ada yang tahu nggak? Dari kode apa? Ayo, anak industri. Kode KLBI, Bu. Ya, KLBI, KBLI, atau kode ISIC. Kode Ya. ISIC, Bu. Kode ISIC itu ada 2 digit, 3 digit, 4 digit. Ada nggak yang 5 digit? Ada. Ada, Jadi Bu. iya, semakin banyak kode ISIC, berarti semakin banyak klasifikasi industri tersebut. Ya, kalau misalkan 2 digit, berarti semakin spesial, semakin khusus dia. Ya, gitu. Oke. Ya, cukup untuk reviewnya. Ya, kita lanjut ke pertemuan hari ini. Kita akan membahas tentang teori ekonomi industri yang dikenal dengan struktur, perilaku, dan kinerja. Ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Ya, PPT Ibu sudah terlihat ya. Oke. Ini jadiin ini dulu ini. Tunggu sebentar ya. Ibu biar bisa. Oke. Nah, kita bahas struktur, perilaku, dan kinerja industri. Oke. Ada yang tahu nggak kaitan dari struktur, perilaku, dan kinerja ini apa dalam suatu industri? Apa? Ayo. Ya. Mereka ini saling berkaitan satu sama lain dalam suatu industri. Ya. Ingat ya, industri itu bukan satu perusahaan. Tapi apa? Industri adalah gabungan dari beberapa perusahaan. Ya. Kalau misalkan kalian menulis skripsi nanti, kamu bahas satu perusahaan, nggak bisa. Itu tidak bisa dibilang itu industri. Ya. Jadi dalam satu gabungan perusahaan itu terciptalah industri sehingga apa? Adanya struktur, perilaku, dan kinerja industri. Faktor-faktornya apa aja? Faktor-faktor yang mempengaruhi di sini apa aja? Sekarang ini ada teknologi, ya, ada progresivitas,
progresivitas, ya. Ada strategi, ya, dan faktor yang mendorong usaha itu sendiri, ya. Jadi itu ada 4 faktor SCP, struktur perilaku dan kinerja, ya. Ini usaha yang mendorong, gitu. Jangan kalian jangan kalian bingung. SCP itu sama dengan struktur perilaku dan kinerja, ya. SCP itu apa? Structure, conduct, and apa? Performance. Performance book. Oke. Ya. Nah, di sini ada tunggu. Di sini ada yang tunggu ya, Ibu tambahkan slide dulu biar bisa Ibu itu, ya. Nah, di sini ada 3 elemen, ya. Antara SCP tadi ada 3 elemen yang selalu dibahas di sini. Ada yang tahu nggak? Apa? Elemen apa aja? Kalau berkaitan dengan SCP itu elemen apa aja yang harus dibahas di SCP? Ayo, kegiatan ini dilakukan di mana? Kegiatan pasar. Jadi ini pangsa pasarnya gimana, kemana gitu, ya? Pangsa pasar. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Kalau kalian mau buat perusahaan, ya, atau menggabungkan perusahaan, ya, perusahaan itu terkonsentrasi apa? Ya, konsentrasi pasar, gitu. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Iya, hambatan. Jody ya, hambatan masuk pasar. Ya, hambatan masuk pasar. Jadi 3 elemen ini, ya, yang akan selalu ketergantungan dalam suatu industri. Ya, kalian harus tahu dulu pangsa pasarnya, harus tahu dulu konsentrasi pasarnya, hambatan masuk pasarnya seperti apa. Ya, ini yang akan dibahas di struktur perilaku dan kinerja industri. Ya, oke. Nah, ini ada kondisi pasar. Nah, kondisi pasar ini ya terdiri dari permintaan dan penawaran. Ya, sebelum kita lebih lanjut membahas struktur perilaku dan kinerja, kita lihat kondisi pasarnya dulu. Ya, kalau dari grafik atau gambar, ya kondisi pasar itu di paling atas. Ya, kondisi pasar, permintaan dan penawaran. Jadi di bawah kondisi pasar itu ada struktur, ya. Struktur pasar itu terdiri dari permintaan dan penawaran, perilaku, permintaan dan penawaran, dan kinerja industri. Maka membentuk organisasi industri. Ya, bagaimana kita mengelola ya dengan teori-teori industri, ya, perusahaan-perusahaan itu bisa dilihat dari permintaan dan penawarannya. Yang pertama kita lihat di permintaan, ya. Poin pertama kita lihat elastisitas pasarnya. Ya. Poin kedua tingkat pertumbuhan, poin ketiga substitusi, poin keempat tipe pemasaran, poin kelima cara pembelian, dan poin keenam itu sifat siklis dan musiman. Ya, kita lihat dulu bagian permintaan itu apa yang mau kita bahas, mau kita lihat ya kondisi pasarnya seperti apa gitu. Ya. Di sisi penawaran kita harus pikirkan juga ya, bagaimana keberlanjutan bahan baku, bagaimana penggunaan teknologi, bagaimana ketahanan produk, ya, bagaimana nilai dan beratnya, bagaimana sikap bisnis, bagaimana organisasi buruhnya. Itu apotik kimia farma. Jadi semua yang dia produksi dia jual di perusahaannya sendiri. Itu namanya sendiri, ya.
Oke. Kalau integrasi horizontal yang seperti apa? Itu keterkaitan dengan vertikal. Kalau horizontal seperti apa? Ada yang pernah dengar, pernah baca gitu? Yang horizontal seperti apa? Kalau yang integrasi horizontal ini berkaitan dengan kepemilikan. Ya, misalkan PT Coca-Cola itu pernah mengakuisisi produk Ades. Tahu? Air mineral merek-merek Ades, tahu? Nah, PT Coca-Cola itu pernah mengakuisisi Ades. Ya, untuk mengambil alih kepemilikan dari air mineral Ades itu. Itu salah satu contoh integrasi horizontal. Ya. Berikutnya itu ada organisasi buruh, ya, ada organisasi buruh atau organisasi industri atau organisasi komoditi, ya. Salah satunya itu kalau komoditi kopi itu ada organisasinya, ya, itu AIKI, ya. Kalau di Palembang itu AIKI itu ada di dekat apa nama SMP Negeri 1. Tahu nggak? Gedung AIKI yang biasa disewa untuk acara-acara. Nah, itu organisasi untuk komoditi kopi. Ya. Kalau teh ada juga gitu ya. Kalau komoditi lainnya Ibu kurang paham, coba kalian cari ya organisasi-organisasi yang berkaitan dengan komoditi atau industri. Ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua ini kita bahas tentang perilaku pasar. Tadi sudah struktur pasar. Sekarang perilaku pasar. Perilaku. Pasar aja ada perilakunya ya. Apalagi manusia ya gitu. Ya, perilaku pasar. Ya. Di sisi permintaan maupun sisi penawaran ya, itu harus balance. Ya. Misalkan di sisi permintaan itu ada strategi harga. Kalau Melinda ataupun Clara mau jual barang, harus menentukan strategi harga. Ya, harga yang saya jual itu masuk nggak di pasaran? Gitu. Ya, masuk nggak sih harganya? Clara sama Melinda udah hitung-hitung nih. Oh, pengeluaran saya dalam memproduksi ini sekian. Saya harus jual ini berapa? Gitu. Clara misalkan jual 2.000, sedangkan Melinda jual 2.500. Orang mau pilih yang mana dulu? Ya, kenapa Melinda bisa jual 2.500? Oh, saya menggunakan misalkan bahan baku yang premium. Kalau Clara enggak. Itu kan bisa strategi harga. Gitu. Ya. Kalau misalkan yang saya higienis dengan bahan-bahan yang bagus kualitasnya, yang Clara nggak tahu bagus atau enggak. Gitu. Yang penting masuk pasaran aja deh. Jadi kita lihat dulu kalau misalkan menentukan strategi harga, pasaran kita siapa? Gitu. Pasaran kita siapa? Menengah ke atas kah atau menengah ke bawah kah? Gitu. Ya. Oke. Yang kedua itu strategi produk. Nah, kalau kita mau belanja, ada beberapa orang yang melihat packaging. Ya, kalau berkata mengenai strategi produk itu packaging atau kemasan. Ya, kalau kita membuat produk, kita harus memikirkan kemasannya atau packagingnya gitu. Ya, informasi apa yang kita kasih. Ya. Yang ketiga itu strategi promosi. Kalau strategi promosi biasanya ini kalian lihat di media-media cetak maupun media elektronik apa tuh strategi mereka? Coba raise hand. Boleh raise hand ya? Apa efisien? Ya. Jadi kalau kita dalam pembelajaran itu diskusi, jangan malu bertanya gitu ya. Ya, kalau kalian nggak paham, kalian tanya ke ibu. Kalau misalkan kalian malu bertanya di ini, boleh diskusi di luar, boleh bertanya ke ibu ya. Gitu. Jadi kalau malu bertanya sesat di jalan nanti ya. Ayo, apa itu efisiensi?
Efisiensi, Bu. Ya, silakan. Efisiensi adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal, Bu. Iya, penggunaan bahan baku misalkan ya, penggunaan bahan bakunya secara efisien, sesuai gitu, ya. Yang kedua itu efek inflasi. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali ya. Efek inflasi itu terhadap bahan baku, terhadap industri-industri, terhadap kinerja gitu. Ini sangat mempengaruhi sekali, ya. Yang ketiga pemerataan. Pemerataan ini berkaitan dengan penduduk, ya. Produktivitas tenaga kerja, ya. Yang keempat itu ada laba, ya, laba atau keuntungan. Di kinerja pasar kita harus memaksimalkan apa? Laba maksimal, ya, gitu. Nah, di sisi penawaran itu ada kemajuan teknologi. Coba kalian perhatikan, semakin maju teknologi, maka semakin apa? Semakin apa? Semakin efisien penggunaan waktu. Ya, coba kalian lihat di perbankan. Perbankan, coba. Ya, sekarang ini udah bisa print sendiri kartu tabungan, nggak usah pakai ke CSO lagi. Ya, pernah nggak gitu? Coba perhatiin di perbankan. Terus kalau misalkan mau setor tunai bisa masukin langsung ke ATM, nggak mesti ke teller lagi. Itu kan salah satu kemajuan teknologi yang digunakan. Ya. Terus yang kedua itu ada kualitas produk. Ya, kualitas produk ya harus diutamakan dalam produksi. Dan yang terakhir ada kesempatan kerja. Gitu. Jadi ini sangat erat sekali hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja. Ya, structure, conduct, and performance. Ini saling berkaitan. Ya, tidak bisa dipisahkan dalam suatu industri. Paham ya? Jadi, keterkaitan antar variabel struktur, perilaku, dan kinerja itu sangat mempengaruhi suatu industri. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum, Ibu. Oke, ya. Jadi paham ya antar ketiga dari variabel ini, ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan yang kita mau diskusikan, boleh nanti setelah jam kuliah, di luar jam kuliah boleh diskusi sama Ibu, ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan mata kuliah hari ini, ya. Untuk minggu depan, silakan kalian kerjakan tugas di e-learning, ya. Ada 5 soal, ya. 5 soal ini boleh kalian screenshot atau foto boleh, ya. Silakan kalian screenshot, ya. Tugas 5 ini dikumpulkan di e-learning untuk minggu depan kita bahas, gitu, ya. Ada pertanyaan berkaitan tugas? Izin bertanya, Bu. Oke, Alicia. Untuk tugasnya itu ditulis tangan atau diketik ya, Bu? Ini sebaiknya ditulis tangan biar kalian sekalian meringkas gitu materi-materi yang kita bahas hari ini gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain berkaitan tugasnya? Berarti outputnya itu dalam bentuk PDF ya, Bu, bukan gambar biasa. Iya, nanti pada saat kalian sudah ditulis, sudah selesai mengerjakan tugasnya, silakan kalian foto, dijadikan file PDF. Ya, kalau misalkan file lain susah untuk Ibu ngoreksinya nanti. Ya, jadi setelah kalian selesai mengerjakan, jadikan file itu file PDF untuk dikumpulkan di e-learning. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi terkait pembahasan hari ini, tugas minggu depan? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada lagi.
Jika tidak ada lagi, saya tutup kelasnya ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Selamat siang, terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama.